Biasa yang terakhir ada sebuah kutipan dari Vancouver. Accounting is the language of business. Akuntansi bukan saja angka, tetapi sebuah cara untuk menggambarkan suatu perusahaan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan analisis siklus akuntansi, perusahaan jasa BBI Gas, dan perusahaan dagang showroom Raihan Dama Motor. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Istira Sandra Triapsari, dan rekan-rekan saya. Saya Muhammad Taufik Ramadhani. Saya Nesla Nandita. Dan saya Sarah Udara. Saya dan Zara akan mempresentasikan materi informasi dari perusahaan jasa BBI Gas. Perusahaan BBI Las berdiri sejak tahun 2023 akhir, yang berada di Kota Kediri, tepatnya di Gang Mawar, Jalan Joyoboyo nomor 9 dan Dusun Karangrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Lalu untuk perusahaan jasa dari BBI Las, yaitu perusahaan BBI Las bergerak di bidang jasa kecantikan, yaitu pemasangan elas extension dengan tipe natural, single natural, wispy, ERI, dan BW Las. Untuk struktur dari perusahaan, struktur organisasi dari perusahaan BBI Las, yaitu owner langsung ke pelanggan karena owner belum memiliki karyawan. Lalu untuk kebijakan akuntansi dari perusahaan BBI Las, yaitu yang pertama menggunakan pencatatan transaksi menggunakan metode berbasis aktual dan pendekatan neraca. Lalu yang kedua metode aktivatif disusunkan menggunakan metode garis lurus dengan masa ekonomi 4 tahun. Lalu untuk pencatatan beban dicatat setiap akhir bulan. Lalu yang keempat pencatatan transaksi menggunakan mata uang rupiah. Lalu untuk pencatatan dan jurnal akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa BBI Las. Yang pertama yaitu ada jurnal perusahaan jasa. Pada perusahaan jasa BBI Las ini terdapat 4 jurnal, yaitu jurnal umum, jurnal penyelesaian, jurnal penutup, dan juga jurnal pembeli. Pada setiap pencatatan akuntansinya terdapat pendanaan jasa, pembelian barang habis pakai, serta biaya perolehan seperti membayar sewa. Dan kita juga mencatat biaya sebagai uang muka, dan juga terdapat ongkir transportasi. Selanjutnya untuk laporan keuangan perusahaan jasa BBI Las, berdasarkan laporan laba rugi, perusahaan BBI Las ini mendapatkan laba sebesar 2,7 juta rupiah. Lalu berdasarkan laporan hasil keuangan, perusahaan BBI Las ini memiliki aset sekitar 19,2 juta rupiah dan terdiri dari kas, barang habis pakai, lalu ada kendaraan dan juga peralatan. Lalu selanjutnya pemaparan perusahaan dagang akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan informasi tentang perusahaan dagang, yaitu showroom Raihan Dama Motor. Showroom Raihan Dama Motor adalah usaha dagang yang didirikan oleh Bapak Santoso pada tahun 2013, yang bertempatan di Jalan Merpati nomor 32, Desa Pule, Kecamatan Padat, Kabupaten Kediri. Perusahaan ini menggunakan metode perpetual dengan identifikasi khusus untuk
Aset terbesar perusahaan ini adalah persediaan motor yang akan menjadi sumber utama penjualan. Selanjutnya untuk penjelasan jurnal-jurnal dan laporan keuangan akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan memaparkan siklus akuntansi showroom dengan java motor. Dalam jurnal perusahaan dicatat transaksi pembelian, penjualan, pengeluaran kas, penerimaan kas hingga transaksi retur. Pada jurnal penjualan terdapat penjualan kredit seperti penjualan motor Honda Beat 2015 dan Yamaha MX 2024 dengan total piutang sekitar 50 juta. Di jurnal penerimaan kas kami mencatat pembelian tunai dan pelunasan piutang dari pembeli dengan total kas masuk sekitar 300 juta. Lalu kami juga mencatat jurnal pembelian dan pengeluaran kas untuk operasional seperti membeli token listrik, pembayaran gaji karyawan, hingga pengambilan dana pribadi oleh pemilik. Lalu selanjutnya adalah laporan posisi keuangan pada showroom Rehan Java Motor. Pada laporan posisi keuangan ini dapat diambil kesimpulan bahwa total asetnya meraih sekitar 1 miliar 50 juta rupiah. Dengan komponen terbesarnya adalah persediaan motor sekitar 300 juta dan aset tetapnya berupa tanah senilai 350 juta dan tanah dan bangunan senilai 185 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Adakah komentar atau saran dari Bapak Ibu dosen? Terima kasih. Ini saya baca di jasa ya, jasanya BBILS ya. BBILS ya. Saya membaca di sini ada akun pada jurnal namanya bahan habis pakai. Transaksinya adalah membeli bulu mata untuk berulang. Kenapa bulu mata dikategorikan bahan habis pakai? Berarti kan itu jualan bulunya dia seharusnya. Karena kalau bikin logika bahan habis pakai itu sudah dengan perlengkapan. Kenapa pakai akunnya bahan habis pakai untuk bulu mata? Karena sebelumnya bulu mata itu satu kotak itu kadang itu habisnya itu kurang dari 1 bulan itu sudah habis. Jadi kan tiap kotak itu tipe-tipenya banyak. Nah, makanya dari itu bisa dicatat sebagai bahan habis pakai karena barang itu habisnya itu cepat. Sedangkan perlengkapan itu lebih panjang masanya. Iya. Tapi kurang dari setahun. Tapi kurang dari setahun. Ya, cerita mana PHP sama perlengkapan? Terus sehingga tepatnya pakai PHP gitu. Iya. Oke. Itu buat kalian ya. Oke. Yang kedua, saya membaca di laporan perubahan modal. Kalian ada akun Prime Vivo itu loh. Nominalnya kan 500.000. Yang saya tanyakan ketika ada Prime atau Vivo itu kan pengambilan uang untuk sistem ini loh. Berarti menambah atau mengurangi modal seharusnya. Ketika uangnya diambil akunnya Prime itu mengurangi atau menambah modal seharusnya. Mengurangi modal. Tapi kenapa di laporan perubahan modal kalian malah dibocorkan? Oh iya, itu ada kesalahan pencatatan. Seharusnya itu dikurangi. Jadi modal itu dikurangi sama rate-nya itu. Sehingga nominalnya jadi nggak sesuai dong modalnya ini, berarti akun modalnya akun akumulasi. Awalnya di sini teterannya 13 juta
dikurangi. Benar, berarti ini kalian salah dalam menghitung ya. Berarti apa yang berpengaruh ketika itu salah dalam penjumlahannya atau pengelolaannya itu? Yang berubah berakhirnya berakhir nanti dimasukkan kemana loh? Kamu geser ya. Nah, sesuai dengan abjad dan nilainya. Nanti akan mempengaruhi ke laporan proses keuangan. Sehingga kalkulasinya dan akibat tidak beda. itu benar ya. Ya, itu dari saya. Saya mau yang sama. Saya mau tanya, kisah Anda di Jawa itu bisa dicatat. Di beberapa saya bahan-bahan penyesuaian itu ada berbagai ya, nilai-nilai kesulitan pada dengan nilai kesulitan. Memang artinya mencatat. karena itu ada persediaan yang sudah terlalu lama diparkir. Jadi kayak udah lama ada di showroom tetapi belum sampai sekarang tuh belum terjual. Jadi ada penurunan nilainya. Lalu motor yang mengalami penurunan nilai itu juga motor keluaran lama. Jadi kalau memang sudah lama tidak digunakan atau sudah lama tidak dipakai, jadi ada penurunan nilainya. Informasinya kalian bisa nentuin itu 500.000 dari mana? Oh, biasanya itu dilihat dari kondisi fisiknya motor itu. Selisih harga beli dengan harga beli yang pas beli di awal kan harganya tinggi, pas sudah masuk showroom terus sudah lama tinggal di showroom terus harga pasarnya kan sudah turun karena sudah terlalu lama di showroom, akhirnya ada selisih nilai pasar pas sekarang sama pas harga beli. Selisihnya dari nilai pasar yang awal sama yang sampai saat ini. Iya. Tapi cuma 500.000 aja. Sama beneran. Itu soalnya persediaan motor itu motornya keluar lama benar-benar dari Honda Astrea itu. Jadi kalau dijual tuh harganya masih sekitaran, kalau nggak salah di persediaan itu tertulis 3 juta atau 4 jutaan. Jadi penurunan nilainya Awalnya sudah mobil. pembeliannya segitu. Pembeliannya segitu. Kemudian sekarang kalau dijual nggak terjual masih ada satu, akhirnya jadi belasana gitu ya. Iya, seperti itu. Karena terlalu kondisi dari fisik motor itu juga jadi bahan pertimbangan untuk menurunkan nilai HPP-nya. Kemarin
penurunan belum belajar. Belum kan? Iya. Kalau internal itu belajarnya masih ngomongin tanaman. Iya, belajarnya belum belajar. Belum tahu. Kita belum baca tentang internal persediaan. Makanya saya penasaran kok bisa menjadi manusia Iya, internal itu belum ada. dan saya belum ada ini udah Jauh lompatnya. lumayan nggak sejauh ini sebenarnya. Saya maksudnya ya kalau kalian bisa ini cuma ukurnya itu harus benar sebetulnya karena harus tahu kapan itu terjadi penurunan nilai kapan enggak. Itu dikatakan penurunan nilai itu kayak apa, ukurnya sebesar apa itu harus tahu, bukan hanya karena itu lama nggak terjual enggak juga gitu. Itu kan ukur. Kalau di atasnya ada berapa? Kayaknya hanya sebetulnya kayaknya akan satu belum sampai sejauh nanti jangan dua atau dua kayak kalau sampai sejauh bahwa aplikasinya banyak yang oke saya sudah kalau Oke, untuk ekselnya ini rumus apa yang digunakan? Ada kan rumus yang bertingkat ya, artinya yang rumus misalkan sum if, terus if lookup ada. Mungkin kalau CAOA itu cuma copy-copy. Gitu ya. Terus pakai depresiasinya pakai SLN nggak? Iya. Jadi kalau gitu anu ya, kamu ini seniman, maksudnya harus dapat dipastikan terkait dengan anu ya, kayak kamu linknya kan antara sheet itu kan pakai sama dengan Excel. Itu harus dipastikan sel-sel harus akurat dan pertama untuk perumusan Excel apapun yang digunakan tidak boleh menyalahi kaidah transit. Oke, gitu aja dari saya. Terima kasih. ya sudah